selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju And I thought what I felt was Setiap kali ini terjadi, selalu dapat ku atasi. Setiap manusia punya kuasa menepis segala godaan. Tetapi hampir semua berdalih, tak dapat untuk menahan kendali. Selalu terdengar alasan yang sama. Manusia tiada ada yang sempurna. Dunia boleh tertawa karena kita bahagia. Kita yang tak ingin menipu diri sendiri. Dunia boleh berkata ku terikat padanya, dan aku akan mengakui. Hey ya, hey ya. podcast Nostalgia balik lagi bareng gue Chandra Atmaja aka Babul Babang Bule di edisi Sabtu ini 3 Juli 2021. Kondisi di luar sana sedang tidak baik-baik aja. Jadi yuk mari jaga diri kita, jaga keluarga dan orang-orang terdekat dengan tidak melakukan aktivitas yang gak urgent. Kita ini kan lagi perang, tapi bukan perang fisik bawa senjata, dengan taruhan sama-sama nyawa. Ya, COVID-19 ya. Dan udah banyak makan korban juga. Semoga kita sehat-sehat, kita baik-baik aja, dan berpikir waras. Itu sih. Karena apa yang kita hadapin sekarang itu ya nyata, beneran. Taruhannya nyawa, taruhannya mati. Jadi sekali lagi, mari jaga diri kita baik-baik demi orang-orang di sekeliling kita juga. Episode kali ini gue kasih nama episode Curhat Cinta. Dan udah ada 2 sender yang udah kirim voice-nya dengan 2 masalah beda tapi satu kesatuan tema, yaitu asmara. Dan menurut gue dua-duanya menarik untuk dibahas karena ini kayaknya ngewakilin sebagian keresahan para pemuda dan pemudi di luaran sana. Oh ya, 2 orang ini minta identitas dan suaranya disamarin. Jadi nanti apa yang kalian denger itu bukan suara asli mereka ya. So buat para sender, tenang, kalian gak bakal kedetek sama teman atau siapapun yang kenal ya. Oh ya, disclaimer juga nih, gue di sini nanti tidak dalam rangka ngasih solusi ya, cuma berbagi pengalaman versi gue. Ya seenggaknya gue pernah ngalamin kejadian dengan pola yang mirip-mirip lah. Lo juga tahu kan, mungkin sebagian dari kalian umurnya setengah dari gua atau bisa jadi malah juga kurang dikit lah. You are listening to Podcast Nostalgia.
Oke, sekarang langsung aja kita dengerin curhatan sender 1, seorang perempuan. Gimana isi curhatnya? Yuk, langsung kita dengerin. Wah, pas banget nih. Aku pengen banget curhat tentang menjalin hubungan sama mereka yang umurnya jauh lebih tua. Jadi dekat sama orang yang almost 20 years older than me. Anyway, gue sekitar 27 usianya. Kita dekat dan you know lah, ya more than friends, tapi nggak ada status gitu. Cuman kita tahu ya kalau emang karena dia itu 20 tahun lebih tua, jadi gue selalu ngerasa kayak oh my god, he so smart, he outsmart me. Dan abis itu ya gue kira apa ya, it's hard to say, but I just like men that jauh umurnya lebih tua sama aku. Tapi ya gitu, setiap menjalin hubungan sama mereka yang lebih tua, jauh lebih tua, and which is biasanya sih nggak pernah lama ya, mungkin nggak tahu, mereka tuh suka risih gitu kalau kitanya udah clingy, kitanya itu udah kayak demanding dan lain-lain gitu sih ya. Terus gue jadi kayak galau sendiri gitu kan, kayak kalau pas PDKT tuh, pas awal PDKT manis banget. Jadi di awal-awal tuh dia kayak sweet banget, chat gue tiap pagi. Terus apa ya? Ya tau lah ya, kayak anak SMA pacaran yang bener telepon, kadang video call, suka having a surprise call dan lain-lain kayak gitu. Cuman itu tuh kayak gak bertahan lama gitu, kayak cuman 3-4 bulan apa 5 bulan lah maksimal, kayaknya gak sampai selama itu. Tapi setelah itu tuh kayak sekarang tuh dingin gitu, cold. Dan ketika ditanyain, kok kamu udah gak kayak dulu lagi, dia kayak lebih kemarah gitu. Apa sih dia ngomong kayak gitu, emang apa bedanya dia kayak gitu. Ya aku tahu dia pasti tahu apa bedanya, cuman dia kayak males aja atau mungkin gimana gitu. Ya maksud aku kadang suka mikir ya, kalau emang udah nggak suka atau gimana ya, it's better to end this I think. And at some moment gitu gue pernah nanya, jadi kamu itu masih tertarik gak sih sama aku? Dia jawab sambil marah gitu, kayak kamu kenapa sih nanya kayak gitu? Abis itu dia jawab, ya masih lah, dia ngomong kayak gitu. Cuman enggak tahu kenapa ya, aku mendengar jawaban itu tuh kayak jawaban yang ya udahlah buat kayak end konflik aja gitu kan. Ya gitu sih, jadi kayak aku sendiri kayak ngerasa dibilang tersiksa ya. This is thing that I sign up for dari awal, jadi ya gitulah, mungkin bisa di-share nih sudut pandangnya menurut kamu gimana? Oke, sender 1 ini menceritakan tentang hubungan dirinya dengan pasangan yang lebih tua, dengan selisih umur sampai 20 tahunan ya. Statusnya more than friends, tapi gak ada status. Oke. Ada unsur-unsur apa ya, kekaguman kalau gue lihat ya. Atau mungkin sender 1 ini punya, lebih suka dengan pasangan yang unsur kebapaannya tuh gede gitu.
Dan ini juga bisa ditelusuri sih kenapa bisa seperti ini, tapi nggak di sini, nggak sekarang. Dan yang gue garis bawahin juga ada kata mereka pada saat tadi sender 1 menggambarkan hubungan dia yang sebelumnya. Jadi ini bukan pertama kali dong ya. Yang dulu-dulu juga kurang lebih seperti ini dong. Oke, ini balik lagi ke preferensi mungkin ya. Atau tadi yang gue bilang ada latar belakang yang membentuk akhirnya sender 1 ini ya lebih nyaman jalan sama seseorang yang lebih tua gitu, dengan selisih umur yang cukup banyak. Oke, digambarin juga tadi awal-awal manis banget gitu katanya. Tapi nggak bertahan lama, cuma ya sekitar 3, 4 atau 5 bulanan atau bahkan kurang. Yang awal manis berubah jadi biasa aja atau bahkan jadi kadang keluar marahnya gitu. Kalau ditanya katanya dianya marah. Dia dia jauh suka, tapi caranya udah nggak sweet seperti dulu. Maunya sender 1 sih kalau udah nggak suka ya bilang baik-baik gitu. Nah, kalau ngobrolin awal-awal manis ya gue rasa sih wajar ya dalam tahap mengejar gitu, dalam tahap ingin mendapatkan, proses mendapatkan itu biasanya yang dikeluarin tepatnya itu yang bagus-bagusnya doang agar seseorang yang ingin didapatkan ini tertarik. Semuanya polanya seperti itu sih. Awal-awal sebuah hubungan tuh pasti manis. Jadi semacam strategi dalam urusan asmara gitu. Dalam hunting pasangan gitu. Nah, yang bikin galau berikutnya adalah sender 1 ini bilang agak tersiksa ya. Karena mungkin ekspektasinya masih tertinggal di bulan-bulan pertama berhubungan ya. Nah, katanya tersiksa. Nah, rasa tersiksa ini menurut gue sih tinggal disiasati saja ekspektasinya, harapannya aja. Kalau memang masih punya niat ingin melanjutkan hubungan ini, coba disamain harapannya atau tindak tanduk kita juga dengan apa yang dia tunjukkan atau dia lakukan ke lo gitu, sender 1. Disamain gitu frekuensinya, disamain dia ngelakuin seperti itu ya kita juga seperti itu aja gitu, nggak usah lebih kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya lo tetap ingin memberi apa yang lo beri seperti sekarang, jor-joran bukan jor-joran sih, tapi ya masih sweet, lo masih sweet gitu, ya udah di mindsetkan ya udah gue ngasih yang terbaik buat dia aja, titik. Gak usah ngarepin balik gitu, biar gak tersiksa. Karena rasa tersiksa itu muncul karena ketidakseimbangan. Ada sesuatu yang jomplang gitu loh. Jadi biar gak jomplang, samain. Atau alternatif lain, lu bisa ulangi bertanya ke dia gitu, cari momen atau ciptain momen yang pas buat kalian ngobrol, bikin senyaman mungkin agar mood dia bagus pada saat diajak komunikasi. Nggak lagi marah-marah gitu ngejawab pertanyaan lo. Karena menurut pengalaman gua, salah satu unsur yang paling penting dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Dengan komunikasi kita bisa mencapai atau mendapatkan keseimbangan. Dan yang gak kalah penting juga menurut gue adalah coba perhatiin pesan-pesan yang tersirat dari dia. Atau bahasa anak sekarang tuh namanya tuh kode. Karena bisa aja ya dia itu tipikal orang yang gak to the point dan terbiasa menyampaikan sesuatu secara tersirat. Ini juga bisa jadi alternatif lo untuk cari tahu tentang dia. Apakah dia berkomunikasi lewat kode gitu. Oh ya, satu hal yang penting juga, lu coba untuk tidak mengabaikan intuisi atau kata hati. Kata hati biasanya ini adalah semacam warning dari universe terhadap sesuatu yang kita hadapin sih. Kalau yang udah terbiasa, biasanya mereka percaya kata hati sih. Kata hati ngomong gimana ya udah diturutin, meskipun mungkin itu bertentangan dengan perasaannya. Nah, opsi ketiga, kalau memang lo udah gak nyaman dan gak bisa diusahakan untuk dicari keseimbangan atau disamain frekuensinya, ya udahan. Udahan tuh kayak obat sih, gak enak gitu. Bahkan mungkin
pedih, perih gitu. Tapi habis itu ya plong gitu, dan udah nggak akan ada beban lagi, bebannya hilang kan, udah di-cut. Semoga salah satu dari alternatif opsi yang gue kasih itu bisa match dengan keadaan lo ya. Dalam kesunyian kelambu tersirat bayanganmu, terlintas wajah yang sendu dan lugu, terasa bergetar jiwaku selalu dan meraja di anganku. Dulu kala mengenalmu, ku harapkan sesuatu yang meresap di segenap kalbuku. Aku tak pernah mengerti apakah itu yang menggebu dan berpacu. Oh, kau dambangku di dalam mimpi-mimpiku, akan ku jadikan cahaya di setiap hidupku. Mungkinkah semua itu, ataukah segalanya kan berakhir sendu, kita berpisah untuk selamanya. Oke, berlanjut ke sender 2. Sender 2 ini bilang, semalam abis rekam dan kirim voice-nya ke gua, perasaannya agak lega katanya. Karena yang selama ini nyesek udah dikeluarin. Ya, bener bro. Kadang orang yang lagi galau itu cuma butuh didengar kok. Tapi nanti gue akan tetap share ya pendapat gue tentang case yang lo alamin. Sender 2. Sender 2 ini galau karena cinta. Ya, penyebab itu cinta. Sehingga timbul perasaan mengasihani diri sendiri karena beberapa hari lalu dia bercanda ke temannya atau ke sahabatnya ini, nyatain gitu. Tapi begitu ditolak langsung overthinking sampai insecure, dan gue rasa ini aduh nggak sehat ya untuk mental lo. Gue di sini juga agak panjang bahas case-nya sender 2 ini. Semoga juga bisa jadi sudut pandang yang lain dalam lo mengambil keputusan ya nantinya terkait respon lo terhadap kejadian kemarin ini. Ada di antara kalian yang lagi galau karena cinta? Well, technically buat saya sih memang galau karena cinta, tapi lebih ke galau mungkin lebih mengkasihani diri sendiri. Beberapa hari yang lalu saya menyatakan perasaan saya, walaupun dalam bentuk bercandaan, tapi responnya sungguh sangat menyakitkan. Jadi sebenarnya kita ini teman deket, hampir tiap hari ketemu. Mungkin ya disitulah seharusnya kita tahu di mana teman dan mana yang bawa perasaan. Memang kadang kita susah sih untuk jatuh cinta sama teman, atau kita berteman dengan orang yang kita sukai. Terus pas saya ngomong, ya responnya mungkin agak lebih, bukan shock ya, karena mungkin saya tahu ya, saya juga bukan orang yang bagus dalam bentuk fisik dan sifat dan sebagainya. Tapi habis itu orang ini menjaga jarak. Di situ saya ngerasa bahwa emang saya jelek itu ya, saya seburuk itu ya, atau mungkin malu kalau jalan sama saya. Disitulah kayak
Mungkin kalau misalnya cuma sekali 2 kali sih, mungkin kalau cuma sekali ini sih mungkin efeknya nggak akan besar ke saya. Tapi di pengalaman hidup saya kayak gini nih sering terjadi. Orang lihat dari foto, dari dating apps, habis itu ketika ngeliat aslinya ternyata mereka kecewa. Kelihatan banget sih kecewanya, habis itu di ghosting dan sebagainya. Well, it's okay sih untuk semua orang kayak gitu. Cuman untuk kasus di saya ini agak sedih karena ini teman sendiri. Saya nggak cuma kehilangan cinta, tapi saya juga kehilangan teman saya. Yang tadinya saya sakit hati karena mengkasihani diri sendiri karena terlalu buruk rupa dan sebagainya. Tapi setelah itu saya lebih sedih karena saya nggak bisa ketemu lagi teman saya ini. Kita jadi jarang ketemu, dia jaga jarak. Ya mungkin dia juga membantu untuk membuat saya move on, tapi yang sebelumnya saya sampaikan tuh bercandaan gitu loh. Saya nggak tahu kalau efeknya akan kayak gini. Saya udah nggak tahu lagi sih harus gimana. Kayak udah fase sedihnya hilang, tapi kayak lebih yang kayak ya udahlah sampai tua mungkin sendiri kali ya, kayak gitu. Itulah. It's okay menyatakan suka pada teman atau orang dekat, tapi kita juga harus siap dengan konsekuensi ya. Konsekuensinya ya salah satunya yang ini, yang tidak enaknya tuh terjadi sama lo gitu kan akhirnya. Nah berikutnya yang gue garis bawahin tadi, lo beberapa kali bilang kalau pada saat lo nyatain itu lo tuh bercanda. Nah masalah bercanda ini ya, bercanda versi lo itu belum tentu dianggap bercanda juga sama dia gitu. Bercanda menurut lo bercanda, tapi menurut dia belum tentu bercanda gitu lo bro. Gue ini yakinnya di balik bercandaan lo ini ada sesuatu yang serius. Buktinya kalian tuh sama-sama terimbas dan sama-sama nggak enak ini ujungnya. Berarti kan bercandaan versi lo ini ya sorry kalau gue bilang ya sesuatu yang serius lo bungkus bercanda tadinya biar mungkin lo lebih nyantai aja gitu ya pada saat nyatain gitu, karena itu lo teman lo sendiri. Tapi kan semuanya sudah terjadi ya, dia juga meresponnya tidak seperti yang lo harapin gitu ya. Semua sudah terjadi sih, dan oke, di balik ini lo bisa ngambil pelajaran. Apa yang harus kulakukan? Bukankah hidup penuh cobaan? Sekarang atau esok hari, yang ditakdirkan pasti terjadi. Keresahan ini dan itu membuat langkah penuh ragu. Takut kau ditinggalkan aku, andai kata kau berjanji madu. Kekasihku yang tersayang, Yang berikutnya yang kedua, imbas dari ini lu jadi overthinking. Menurut gua, yuk nggak perlu overthinking, berlanjut insecure. Oke, mungkin kalau respon tidak terkontrol lo yang jadi overthinking dan insecure secara otomatis, ya oke, nggak apa-apa gitu. Tapi di sini gue juga ngajak, ini jangan sampai larut karena berbahaya nih. Ya tadi sampai lo bilang dan menyimpulkan bahwa lo tuh ditolak karena fisik, ya karena lo ngerasa jelek. Padahal ini belum tentu. Kalau temen lo yang tadi dinyatain itu bener-bener mandang fisik, gue rasa mana mau sih dia berteman sama lo kemarin-kemarin. Ya kalau bener-bener mandang fisik, dia juga mungkin nggak mau temenan sama lo, karena ya kalau jalan bisa juga malu-maluin gitu. Kalau ekstrimnya tuh seperti itu. Tapi kan dia masih mau berteman sama lo kan sebenarnya gitu. Tapi menjauh karena lo tadi nyatain gitu. Kalau kita coba untuk menjadi dia gitu ya, bisa aja ada alasan lain yang bikin dia menjauh. Bisa jadi dia juga kecewa atau bahkan takut sama lo gitu ya, karena ternyata punya perasaan lebih, sedangkan dia tidak siap untuk itu. Dia nggak mau mungkin juga bahkan ya.
Jadi seketika sesuatu yang sudah nyaman di antara kalian ini berubah jadi awkward. Dan respon dia yang automatically mungkin dia juga sadar nggak sadar ya itu menjauh gitu. Ini juga konsekuensi sih. Sekali lagi, stop overthinking. Kurangin deh untuk stop mungkin. Untuk beberapa orang juga agak sulit nih untuk stop overthinking dan insecure. Tapi kurangin coba ya. Kurangin dikit-dikit. Semaksimal yang lo bisa gitu. Bahwa tidak semua yang lo pikir itu begitu. Ya begitu kenyataannya belum tentu. Ya yang lo pikir oke, karena mungkin badan lo atau fisik lo jelek. Makanya orang-orang menjauh. Sampai lo akhirnya juga tadi ngomong pengalaman lo dalam berinteraksi dengan orang-orang di dating apps. Ya dulu mungkin iya, dan ya kalau ngomongin dating apps sih begitu sih, memang kejam ya. Orang pasti mandang fisik duluan, dan ketika tidak sesuai dengan kriteria mereka karena juga sama-sama orang asing, ya udah ghosting itu terjadi. Ya udahlah, itu dunianya memang seperti itu. Tapi pada saat kita geser case lu ini ke sesuatu yang lebih intim gitu ya, dengan interaksi dengan teman lo sendiri, ya fisik belum tentu jadi alasan dia menjauh. Bisa jadi dia memang kehilangan kenyamanan yang selama ini ada gitu. Itu loh, coba direnungkan. Karena buat beberapa orang berteman itu jauh lebih menyenangkan dan nyaman karena tidak melibatkan urusan hati, urusan cinta lah. Cinta beda kan. Temen juga mungkin punya rasa sayang gitu kan, punya rasa care gitu, tapi kan beda bentuknya dengan urusan cinta. Dan tadi respon lo yang langsung menyerang fisik lo sendiri, ini asumsi lo sendiri ya, akan jadi beban lo kalau terus lo keep di dalam otak atau di dalam hati lo. Jadi seperti yang lo bilang tadi, yuk kurangin nyalahin diri sendiri, kurangin nyalahin fisik lo sendiri ya. Oke, gue juga mau share nih tentang fisik dan ketertarikan orang pada kita. Untuk kesan pertama mungkin iya ya, apalagi penilaian orang asing terhadap kita atau kita terhadap orang asing, itu pasti kesan pertama fisik iya. Tapi kan fisik juga bukan satu-satunya unsur yang membawa kita sukses dalam hidup sih, atau dalam percintaan. Kalau kamu sudah bisa mengidentifikasi diri, fisik gua kurang dibanding yang lain, ya udah, sekarang tugas lo selanjutnya adalah coba cari kelebihan lo yang orang lain gak punya dan hanya ada di diri lo. Ini prosesnya juga gak mudah. Lo harus bisa berdamai dengan diri sendiri, melihat diri sendiri secara netral gitu ya. Coba lo lakuin introspeksi juga gitu ya. Coba lihat ke dalam sekarang ya. Lo fokus cari mana kelebihan lo. Kalau udah ketemu, kembangkan. Ada kok bahkan banyak orang-orang yang bisa menarik orang lain, tapi caranya tidak semata-mata di fisik. Ini banyak contoh lah ya. Lo bisa cari sendiri lah, bisa googling atau mungkin cari di YouTube gitu. Mereka banyak fansnya, tapi dianya biasa aja. Nah, coba cari resepnya. Dia ini menariknya di mana sih gitu. Lo juga bisa belajar dari situ sih, dari seseorang yang mungkin lo anggap oke, ini orang biasa aja, tapi terkenal, tapi asik, tapi enak gitu. Nah, lo pelajarin apa sih yang enak dari dia gitu. Nah, lo coba kopi ini, kopas ini, teknik ini gitu. Lo menjadi orang asik tanpa harus fokus dan nyalahin fisik terus-menerus. Karena Tuhan kan adil kan. Kita semua tahu ya, Tuhan adil ngasih plus minus di orang. Lo ngerasa minus di fisik misalnya gitu, tapi pasti kan ada plusnya di yang lain. Coba, nah ini yang tugas lo yang sekarang harus lo cari, harus lo temuin. Ya simpelnya, ini kalau kita pelajarin dari orang ya, orang itu menarik biasanya karena attitude-nya yang baik, sopan. Gimana mereka berkomunikasi atau bersosialisasi sama orang. Gimana juga mereka menghargai orang. Gimana juga mereka tampak smart, atau memang beneran smart ya. Karena mungkin mereka tidak pernah berhenti belajar, gak pernah berhenti mengupgrade diri. Dan ini menurut gue semua menjadi lebih esensi daripada fisik luarnya saja. Gantengnya itu atau cakepnya itu datang dari dalam, menjadi daya tarik keseluruhan, a whole package diri gitu, yang bukan cuma wajah atau face atau body gitu. Coba lo cari ini, coba lo kembangkan, atau coba lo bentuk diri lo menjadi seseorang yang menarik dari dalam secara jiwa.
Dan satu lagi ya, ini penting sih, gue garis bawahi tadi, gue udah catat. Atas pengalaman yang sebagian lo udah ceritain tadi, yuk sekarang coba geser prioritas percintaan lo. Jangan taruh di atas, jangan taruh di nomor 1. Lo boleh taruh di urutan nomor 5 misalnya. Nomor 1-nya apa? Itu tadi, mengupgrade diri dan mencintai diri sendiri. Itu jadi tugas lo nomor 1. Sehabis ini, coba lo sibukkan diri aja untuk membentuk diri menjadi high quality di aspek-aspek yang lebih general. Ya, coba lakuin. Percaya deh sama gua. Saat lo udah mapan secara personal atau kepribadian, masalah asmara ini bukan jadi problem besar lagi sih, karena pasangan akan datang sendiri atau ada jalan yang mengarahkan lo untuk ketemu seseorang yang tepat. Begitu. Sadar 1. Semoga ketangkep ya maksud gua. Oke, by the way, 2 curhatan udah gua bahas. Oh ya, kalau ada yang mau ikut kasih insight atau sumbang pengalaman versi lo, ya lo bisa japrin lewat gua aja ya. Kirim di DM Instagram atau Twitter, ID-nya Bule Cilada @BULECILADA, dan ntar gue sampein ke orangnya, oke? So, nostalgilanya gue udahin dulu untuk episode 97 ini. Thanks yang udah dengerin. Gue Chandra Atmaja, a.k.a. Babul, cabut, bye.